perkenalkan, namaku Haninur Afifah, lahir di Karawang pada tanggal 14 Juni. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Aku mempunyai seorang kakak laki-laki yang jarak umurnya sekitar 11 tahun denganku. Aku mempunyai seorang ayah dan ibu yang sangat luar biasa hebat, disiplin, dan penyabar. Tahun 2011, ketika usiaku menginjak 5 tahun, aku disekolahkan oleh orang tuaku di TKK Hidayatul Falah. Aku menimba ilmu di sana selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 2013, aku melanjutkan pendidikanku di Sekolah Dasar Negeri 1 Rawagempol, Kulon. Dan alhamdulillahnya selalu dikasih rezeki mendapatkan ranking dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah lulus SD, aku melanjutkan pendidikanku di SMP Negeri 2 Cilamaya Wetan. Dengan prestasi yang sama, aku mendapatkan ranking ketika aku duduk di bangku SMP. Ketika aku SMP, aku juga pernah gabung ekstrakurikuler PMR, namun hanya bertahan pada tahun pertama saja ketika aku kelas 7. Setelah lulus SMP, aku melanjutkan pendidikanku di SMA Negeri 1 Cilamaya. Dan ya, sekarang aku duduk di bangku SMA kelas 12. Pada saat aku kelas 10, aku gabung di ekstrakurikuler badminton. Dan pada saat kelas 11, aku gabung di ekstrakurikuler science club. Pada saat kelas 10 semester 1, aku mempunyai seorang teman. Dia selalu menceritakan kesehariannya ketika mengikuti bimbingan belajar di aplikasi Ruang Guru. Nah, karena keingintahuanku tentang bagaimana sih rasanya ikut bimbingan belajar, karena kan sebelumnya aku belum pernah sama sekali ikut yang namanya bimbingan belajar. Dan akhirnya aku pun tertarik dan memutuskan untuk bergabung untuk mengikuti bimbingan belajar di aplikasi Ruang Guru. Hingga saat ini aku masih bimbingan belajar di sana karena merasa nyaman dan seru sekali. Waktu awal-awal aku mengikuti bimbingan belajar, aku mendapatkan informasi dari temanku bahwa Ruang Guru akan mengadakan kompetisi tahunan yang diadakan setiap 1 tahun sekali pada bulan September. Dengan rasa keingintahuanku tentang bagaimana sih rasanya mengikuti kompetisi sains secara online, maka aku pun tertarik untuk mengikutinya. Namun hasilnya aku gagal dalam mengikuti kompetisi tersebut. Aku sadar bahwa doa tanpa diiringi usaha adalah hal yang sia-sia karena tidak akan ada hasilnya. Februari tahun 2023, aku mendengar teman-temanku banyak yang terpilih menjadi peserta buat ikut lomba OSN tingkat kabupaten. Mengetahui hal tersebut, aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana sih caranya supaya aku bisa kayak mereka? Apa sih syaratnya? Dan pada kelas 11, aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti ekstrakurikuler science club untuk mengetahui lebih lanjut informasi tentang OSN tersebut. Alhamdulillahnya, aku terpilih sebagai peserta OSN tahun 2024. Aku mengambil bidang kimia bersama temanku. Hamin 7 OSN, aku tidak pernah absen belajar. Aku belajar sendiri di aplikasi YouTube. Aku juga selalu berdoa dan tidak lupa untuk meminta izin kepada kedua orang tuaku. Dan kebetulan pada saat itu adalah bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Hari Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, aku diantar oleh bapakku pergi ke sekolah untuk mengikuti OSN. Di sekolah pada saat itu mengalami banjir dikarenakan hujan tidak berhenti-berhenti dari kemarin malam. Tibalah di ruang lab komputer, diawali dengan doa dan sepatah dua patah kata dari Wakasek bidang kesiswaan dan bidang kurikulum. Setelah itu kami diberikan 50 soal dengan durasi waktu mengerjakan selama 50 menit. Saat aku membaca soalnya ternyata sangat sulit sekali. Bukan cuma aku, ternyata teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Banyak sekali soal yang tidak terjawab
jawab dikarenakan waktu yang tidak cukup. Pada saat itu sudah tidak ada lagi harapan, yang ada hanyalah pasrah. Beberapa kali mengikuti kompetisi sains lainnya yang aku cari lewat media sosial, Instagram, Ruang Guru, dan lain sebagainya, namun hasilnya tetap sama. Berkali-kali mengalami kegagalan, namun hal tersebut tidak membuat diri ini menyerah. Sampai saat ini aku masih belum lelah untuk mencari tahu informasi-informasi terkait kompetisi-kompetisi sains lainnya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu bisa menjadi batu loncatan menuju kemenangan yang lebih besar. Aku berharap suatu saat Tuhan mengabulkan doaku dan aku bisa memenangkan kompetisi sains lainnya, supaya nanti sertifikatnya bisa buat daftar masuk perguruan tinggi negeri yang aku impikan. Perjalanan pendidikan yang tidak hanya tentang mencapai prestasi akademis, tetapi juga menggambarkan kegigihan dan ketekunan yang memandu langkah-langkah menuju